Shalom saudara-saudaraku, salam sehat buat kita semuanya. Baiklah, sebelum kita melakukan aktivitas kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada hari ini. Namun sebelumnya, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, Bapa yang baik, terpuji namamu Tuhan, karena Engkau masih menyertai kami, Engkau masih melindungi kami, sehingga saat ini kami bisa dalam keadaan sehat. Sejenak Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu akan kami jadikan menjadi panduan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bahan renungan buat kita pada hari ini, Senin 7 November 2022, saya ambil dari Almanak HKBP yang tertulis dalam Roma 2 ayat 16. Firman Tuhan. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, terkadang kita bisa saja kecewa dalam kehidupan kita ketika kita melakukan yang baik dan kita tidak mendapat imbalan ataupun upah ataupun balasnya. Hal ini didasari oleh prinsip dan tujuan kita dalam melakukan yang baik. Saudara-saudara yang terkasih, sehingga dalam perlakuan kita hanya menunjukkan, kita hanya memperlihatkan sesuatu hal yang baik dengan tujuan kita akan menerima balasan, dan bahkan kita akan hanya memperlihatkan, menunjukkan kepada orang lain perbuatan-perbuatan yang baik. Saudara-saudara yang terkasih, tentunya kita harus berpikir bahwa sepertinya apa yang kita lakukan itu mempunyai makna tersendiri dalam kehidupan kita dan bahkan kepada saudara kita, sehingga suatu saat nanti kita akan menerima apa upahnya dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada saat ini dikatakan bahwa jemaat di Roma pada saat itu adalah membandingkan kehidupan Yahudi dan non-Yahudi. Yahudi merasakan bahwa perbuatan mereka sangat sempurna karena mereka patuh terhadap hukum Taurat. Dan bahkan hukum Taurat menjadi satu landasan bagi mereka untuk menerima keselamatan. Sehingga orang Yahudi merasakan bahwa hanya mereka memperlakukan hidup yang benar. Sedangkan non-Yahudi itu mereka tidak mendapat keselamatan oleh karena perlakuan. Saudara-saudara yang terkasih, inilah yang ditantang oleh Rasul Paulus. Tentunya bukan karena perbuatan, bukan karena tindakan. Apa yang baik yang sudah dilakukannya bukanlah penentu di dalam menerima keselamatan, tetapi justru keselamatan itu diperoleh oleh karena anugerah Allah. Saudara-saudara yang terkasih, maka dalam firman Tuhan dikatakan bahwa perlakuan atau tindakan atau perbuatan yang dilihat oleh manusia atau yang bisa dirasakan manusia bukan menjadi satu ukuran untuk mendapat keselamatan. Tetapi justru apa yang tidak kelihatan, apa yang tidak dilihat, justru pada waktunya Allah akan memberikan penilaian, Tuhan akan menyatakan yang benar dalam ketersembunyian. Saudara-saudara yang terkasih, justru dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Dia akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia.
Maka dalam firman Tuhan disapa kita untuk saat ini, biarlah segala apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita harus tergerak dari hati tanpa melihat atau tanpa mengharapkan balasan-balasan dari perbuatan baik kita. Karena apa yang tersembunyi dalam diri kita, apa yang ada dalam hati kita, Tuhan pasti mengetahuinya. Saudara-saudara yang terkasih, maka firman Tuhan untuk menyapa kita pada saat ini, hidup kepura-puraan, hidup pencitraan, hidup yang penuh dengan kepalsuan, hidup yang penuh dengan kepura-puraan atau kemunafikan, itu tidaklah berarti. Namun kalau kita melihat situasi kehidupan kita, justru apa yang ada di dalam hati kita, justru itulah yang dilihat oleh Allah dan yang akan dihakimi pada waktunya nantinya. Ketika Yesus Kristus datang kedua kalinya adalah yang tergerak dari hati. Dan justru hati kita yang mau terpenting dalam Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, maka dalam firman Tuhan ini juga kita disapa dengan renungan yang sangat luar biasa. Maka kita akan menjadikan hidup kita sebagai bahan evaluasi supaya apapun yang kita lakukan dalam hidup ini biarlah tergerak dan bukan karena seseorang, bukan karena sesuatu, bukan karena ada suatu hal yang kita ambil, dan justru karena memang adalah tergerak dari hati. Karena Tuhan akan melihat hati kita ketika kita melakukan suatu hal-hal yang benar. Tuhan tidak hanya melihat dari tindakan itu saja, tapi Tuhan melihat dari hati kita dan menerobos hati kita bagaimana prinsip dan konsep kita dalam melakukan yang baik. Saudara-saudara yang terkasih, yang kedua kita mau lihat dalam hal ini, kita tidak bisa merasakan bahwa yang benar adalah perbuatan kita, atau kita tidak bisa menentukan bahwa hidup kita itu mendapat keselamatan, tetapi keselamatan itu adalah anugerah dari Allah. Jadi kita katakan bahwa keselamatan itu bukan usaha manusia, keselamatan itu bukan upaya manusia, tetapi justru keselamatan itu adalah pemberian Allah. Pemberian Allah oleh karena anugerahnya. Maka orang-orang yang menerima keselamatan dan bahkan yang akan menerima keselamatan harus melakukan yang baik. Karena memang Tuhan telah mengasihi manusia itu, dan kasih manusia itu kita harus respon. Kasih Allah itu kita harus respon. Karena sebagai tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, maka perbuatlah baik, perbuatlah yang baik karena tergerak dari hati, dan perbuatlah perbuatan baik bukan karena manusia, bukan karena sesuatu hal, bukan karena uang, bukan karena penilaian orang, tetapi perbuatan baik adalah satu tanggung jawab orang yang diselamatkan. Maka perbuatan baik kita, apa yang ada dalam hati kita, apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia, justru itulah yang menjadi dihakimi atau yang menjadi dilihat oleh Allah dalam kehidupan kita nantinya ketika Yesus Kristus datang kedua kalinya. Saudara-saudara yang terkasih, maka dalam kehidupan kita ini tidak ada yang benar kecuali kita dibenarkan oleh Allah. Dan Allah sendiri yang membenarkan kehidupan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang benar. Maka firman Tuhan menyapa kita pada saat ini. Biarlah kita menguasai hati, pikiran kita, dan biarlah segala perbuatan yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita ini adalah tergerak dari hati dan melakukan yang baik. Biarlah merupakan satu tanggung jawab bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang sudah menerima keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang setia, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Firman yang sangat menyentuh kami. Ternyata Tuhan, firman-Mu menyapa kami, yang Kau lihat dari kehidupan kami bukan hanya perlakuan kami yang baik atau tindakan kami yang baik,
tetapi hal yang tersembunyi yang tergerak dari hati. Justru hal-hal yang tersembunyi itulah yang akan engkau hakimi nantinya pada kedatangan yang kedua kalinya. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon kehadirat-Mu, kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami mampu melakukan segala aktivitas kami dan bahkan perbuatan baik kami yang tergerak dari hati kami tanpa melihat apa yang harus kami butuhkan dan apa yang harus kami harapkan. Oleh karena itu Tuhan, ketika perbuatan baik tergerak dari hati kami, sekalipun tidak kami akan dapat balasnya dari saudara-saudara kami tidak akan mengalami kekecewaan. Tapi karena kami yakin perbuatan baik adalah suatu tanggung jawab bagi orang yang percaya. Oleh karena itu Tuhan, tuntun kami dalam segala pekerjaan kami, dalam segala aktivitas kami, agar kami mampu melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dan orang-orang yang sudah Engkau selamatkan. Terpujilah Engkau Tuhan.